Jusuf Hamka dikenal sebagai salah satu konglomerat. Ia memutuskan menjadi seorang mualaf di saat usianya mau menginjak 24 tahun. Jusuf Hamka mengikrarkan 2 kalimat syahadat saat dipimpin langsung oleh tokoh kenamaan, Buya Hamka pada 1981 di Masjid Al-Azhar, Kebayoran, Jakarta Selatan. Diceritakan oleh Jusuf Hamka, kala itu sempat membaca majalah yang mengangkat kisah seorang mualaf di Masjid Al-Azhar. Setelah membaca majalah itu, Jusuf Hamka kemudian pergi ke masjid tersebut. Kala itu ia bertemu dengan sekretaris Masjid Al-Azhar, yakni Ustaz Zailani. Kata Jusuf Hamka, Ustaz Zailani membawanya untuk bertemu dengan Buya Hamka. Saat bertemu dengan Buya Hamka, Jusuf Hamka sempat meminta waktu 1 hari untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun, saat itu Buya Hamka memberikan penjelasan yang berisikan nasihat untuk tidak menunda hal tersebut. Saya bilang besok saya belajar dulu. Buya Hamka bilang, kalau kamu pulang belum muslim tapi kamu niat masuk Islam. Kamu kenapa-kenapa, kecelakaan, meninggal sebagai non-muslim. Dosanya di Buya, oke deh saya masuk Islam. Saya baca 2 kalimat syahadat, kata Jusuf Hamka seperti dikutip dari tayangan YouTube Helmi Yahya Berbicara. 3 bulan setelah menjadi seorang mualaf, Jusuf Hamka kemudian diminta untuk datang menghadiri syukuran yang dibuat Buya Hamka di kediamannya. Kala itu, suasana di rumah Buya Hamka telah diisi oleh 300-400 orang. Siapa sangka di momen itu, Jusuf Hamka diangkat oleh Buya Hamka sebagai anak angkatnya. Saya dikasih cincin blue safir, aku angkat engkau jadi anak ideologisku dan kuberikan nama Hamka. Kau kuberi tugas adalah membawa saudara teman Tionghoa bawa ke agama Islam. Selanjutnya kau harus harumkan nama Islam. Saya bilang, saya enggak bisa ngaji. Dia bilang, mengharumkan Islam gak harus menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan caramu, alhamdulillah, sekarang mengharumkan nama Islam dengan membuat nasi kuning, bikin masjid, itu lillahi ta'ala. Alhamdulillah dari keluarga kami, dari situ, kata dia menjelaskan. Lebih lanjut, Jusuf Hamka menceritakan awal mula alasan untuk menjadi mualaf. Ia bergaul dan berteman dengan teman-temannya yang juga seorang muslim. Tidak hanya itu saja, Jusuf Hamka memutuskan untuk menjadi mualaf karena adanya toleransi umat muslim kepadanya yang kala itu masih belum beragama Islam. Kala itu ia masih tinggal di Pasar Baru. Ia memiliki rumah yang berhadapan langsung dengan masjid. Di depan rumah saya masjid, toanya nyaris ke tempat kami. Waktu itu ibu saya sakit nyaris stroke. Saya kemudian berbicara ke pengurus masjid bilang, Pak Kiai, ibu saya sakit. Ibu saya suka kebangun malam kalau dengar suara azan, boleh enggak bantu saya tolong deh 3 hari dikecilin volumenya sampai ibu saya sembuh. Atau nanti saya cari saudaranya kami pindahin. Kata dia mengingat cerita itu. Mendengar permintaan Jusuf Hamka yang kala itu masih bernama Alun, pengurus masjid mengabulkan permintaannya, bukan 3 hari melainkan 7 hari hingga sang ibu sembuh. Dia bilang, Alun kamu enggak usah khawatir kita enggak pakai speaker luar, pakai speaker dalam aja. Kamu minta 3 hari saya kasih seminggu, akhirnya seminggu sampai, ibu saya enggak stroke. Dari situ saya lihat toleransinya luar biasa, ini salah satu yang buat saya masuk Islam, kata dia menjelaskan. Jusuf Hamka juga tidak memaksa istri dan anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya menjadi mualaf. Dia membebaskan istri dan anak-anaknya memilih jalan kepercayaannya masing-masing, hingga akhirnya istri dan anak-anaknya memilih untuk jadi muslim. Anak 3 tadinya semua non-muslim, ikut istri. Sekarang slow but sure, mereka became a muslim. Tidak pernah paksa, saya bebaskan. Waktu istri saya belum muslim, waktu bulan puasa dia yang masakin, saya bangunkan saya untuk sahur. Waktu mau Natal, dia bilang, saya mau buat acara Natal boleh ya? Tapi pakai rumah yang satu lagi. Ya saya bilang, kamu sama teman kamu. Alhamdulillah sekarang dia sudah muslim, kata Jusuf Hamka.